Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ikma Astudin dari SDN Unggulan. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat walafiat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada PP3. Nah, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari kegigihan arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajahan. Saat ini kita akan menyaksikan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran Ambarawa. 16 September 1945, pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika berlabuh di Jakarta. Di antaranya Jenderal Van Strauten, Kepala Staf Umum KNIL sekaligus Kepala Nika. 19 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Semarang di bawah komando Brigjen RBW Battle dengan kekuatan 1 brigade. Pasukannya terdiri dari 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi resimen India anti-tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi cadangan, serta 1 kompi tank Pavok sebagai senjata bantuan. Pada awalnya kedatangan pasukan sekutu ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro pada tanggal 21 Oktober 1945. Terdapat kesepakatan antara pihak Indonesia dan sekutu. Antara lain, tawanan bangsa Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang, tentara Jepang akan dilucuti oleh sekutu, serta pihak sekutu tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pasukan sekutu pun diperbolehkan untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang dan Temanggung. Namun dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika kala itu ingin membebaskan dan mempersenjatai tawanan di daerah pedalaman seperti Ambarawa, Banyubiru, Muntilan, dan Magelang. Sektor selatan Ambarawa berlangsung serah terima pertempuran dari Mayor Imam Androgi kepada Letnan Kolonel Isdiman. Naas tak bisa dielakkan, ketika acara berlangsung, sebuah pesawat cocol merah melintas dan menembaki para pejuang. Letnan Kolonel Isdiman menjadi korban dalam serangan tersebut. Ia akhirnya gugur setelah sempat dirawat sehari kemudian. Inilah yang menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Tanggal 21 November, Perang Dinggambir Bedono Ambarawa. 3 hari yang gugur di medan pertempuran Dinggambir Bedana Ambarawa. Tanggal 21 yang gugur 17 orang. Anggota Hizbullah sebanyak 9 orang, yang 8 masing-masing pasukan ada. Waktu Indonesia Barat adalah waktu yang tercatat dalam sejarah dimulainya Palagan Ambarawa. Pertempurannya juga di Tangsi ini. Gurkha itu juga ngedrap ke Ambarawa, tambah kuat lagi. Belanda itu yang situ ngawur, dia kelipe, kita berondong semua nembak karena sudah ada komando serangan umum. Ini tinggal nunggu saja, mendengar ada 1 tembakan. Itu buktinya serangan umum dimulai. Diarahkan 1 jurusan jalan besar. Saya sendiri sudah hitung-hitung, hampir saja saya putus asa, Pak. Pada waktu Belanda menyerang habis-habisan tuh, kita kan sudah tidak ada kekuatan lagi. Kebetulan Pak Dirman hadir. Nah itu
memberi semangat lagi. Ya, hadirnya Pak Dirman yaitu ya, mengadakan persiapan pertempuran serangan umum Cape Tudang. Sepanjang hari, pasukan Republik sabar menunggu kesempatan menyerang tentara sekutu silih berganti. Semangat merdeka atau mati dipadukan dengan banyaknya pasukan yang terlibat menjadi modal utama para pejuang Republik dalam Palagan Ambarawa. Hingga pada akhirnya taktik Panglima Sudirman untuk menjepit pasukan sekutu dari berbagai arah memaksa mereka mundur keluar Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember, sekutu mulai meninggalkan Ambarawa. Gelombang pertama 60 perahu tuh, dan juga banyak korban mereka. Dan pasukan-pasukan yang meninggalkan ini tidak sempat lagi merawat jenazah-jenazah rekan-rekan mereka yang gugur. Mereka gugur cukup besar juga, ratusan juga pasukan. Dan pejuang kita lebih banyak juga memang. Tapi mereka meninggalkan rekan-rekan mereka yang gugur di Ambarawa tanpa sempat untuk mengambil, dan mereka dilabrak terus oleh pejuang kita sampai keluar Ambarawa. Memang kita akui kepiawaian Kolonel Sudirman dalam mengatur strategi Supeturang ini. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita berdoa untuk para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, dari kisah pertempuran Ambarawa tadi kita akan membuat peta pikiran, yaitu tentang peristiwa Ambarawa. Jangan lupa ikuti aturannya ya, pakai 5W1H. Dan peta pikiran tersebut buatlah dengan kata-katamu sendiri dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Lalu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara satu, mengangkat senjata atau berperang. Yang kedua, mengadakan perundingan-perundingan. Nah, dia mencintai produk-produk Indonesia, mencintai kebudayaan Indonesia, menjaga lingkungan, belajar dengan giat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.